Anda kembali bersama kami di Lunch Talk, masih membahas terkait dengan black box yang memang kalau kita tahu ini adalah black box dari AirAsia QZ8501 yang masih dalam pencarian. Saya mencoba kembali menyapa Pak Mas Ruri dari KNKT. Pak Mas Ruri masih bersama kami? Masih. Baik, Pak Mas Ruri, dari kemudian beberapa evakuasi yang dilakukan sebelumnya, baik itu jenazah atau tubuh korban dan juga badan pesawat, terakhir mungkin ekor AirAsia QZ8501, apakah dari KNKT sudah mengatur strategi evakuasi untuk black box sendiri, Pak? Dan seperti apa misalnya kalaupun juga mau mengevakuasi black box khususnya dari kedalaman 30 meter ini? Jadi begini, kalau black box sudah diambil katakanlah oleh para penyelam, tentunya black box itu akan segera ditempatkan di kontainer yang berisi air laut. Kemudian dibawa ke daratan di Pangkalan Bun. Setelah sampai di Pangkalan Bun, tentunya di sana akan dicuci, dibersihkan dengan air tawar. Kemudian dimasukkan ke yang ada isinya air tawar. Baru kemudian dibawa ke Jakarta untuk diproses di lab black box KNKT. Ya, itu... Di lab, ya? Iya, silakan Pak. Di lab FDR KNKT black box tersebut atau FDR dan CVR tersebut akan dibersihkan, kemudian diperiksa instalasi sistemnya, apakah semua dalam kondisi baik. Apabila kondisi baik, nanti tentunya akan dikeringkan, kemudian baru diproses. Apabila ada kerusakan-kerusakan, maka diperbaikilah kerusakan-kerusakannya. Kalau kerusakannya sangat berat, maka data yang ada di memory card akan dipindahkan ke black box atau FDR atau CVR yang baru untuk kemudian bisa mendownload data yang ada di memory card. Baik, Pak Mas Ruri, kalau melihat dari kondisi fisik ekor pesawat AirAsia QZ8501 kemarin, kira-kira mungkin dari KNKT sudah bisa menduga bagaimana kondisi black box sendiri, artinya kondisinya apakah tetap dalam keadaan baik pada saat dievakuasi nanti, ataukah mungkin ada kerusakan cukup parah begitu, Pak? Yang pasti memori casingnya itu sangat kuat sekali, jadi rekaman-rekaman yang tersimpan di sana insya Allah masih dalam kondisi baik. Meskipun Pak, dari evakuasi yang dilakukan Iya Pak, dari evakuasi yang kemudian akan dilakukan oleh KNKT sendiri, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama kemudian baru bisa dibaca begitu Pak? Karena tadi Anda katakan direndam di air tawar dulu mungkin untuk menetralkan karena sudah cukup lama berada di kedalaman laut 30 meter begitu Pak? Tidak harus lama, meskipun sebentar masuk di air laut, tentu kita harus bersihkan dengan air laut, disimpan dengan air laut, ditransport sekali yang ada air tawar, kemudian dicuci dengan air tawar dan direndam air tawar. Maksudnya supaya tidak terkena oksidasi, karena air laut itu cukup ganas terhadap sambungan bateri daripada sistem rangkaian avionik di dalam black box tersebut. Baik Pak Mas Ruri, tadi kita sudah sempat dengarkan ada beberapa penjelasan juga dari Kementerian Koordinator Kemaritiman yang menjelaskan sejumlah teknis yang digunakan untuk mencari koordinat tepat black box ini berada di mana, dan dikatakan juga sudah ada sinyal positif dari finger locator yang berada di sejumlah kapal kita di sana. Nah, lantas kemudian juga dikatakan bahwa KNKT lebih memilih untuk tidak menurunkan ROV dan lebih condong untuk menugaskan para penyelam untuk melakukan pengangkatan dan pencarian black box itu sendiri. Bisa dijelaskan Pak apa yang menjadi tantangan utama dalam proses ini? Kami belum mendengar laporan yang tadi ya, keputusan yang tadi ya. Tapi yang pasti begini, kalau sudah didapatkan dari beberapa tim mendeteksi, tentunya latitude longitude itu akan dapat mengerucut pada satu titik di mana benda-benda tersebut akan berada di bawahnya. Tentunya bisa langsung saja dilihat ke bawah apakah pinger itu masih dengan black box atau tidak. Karena pinger itu kecil sekali. Kira-kira sebesar pisang itu, kecil sekali dan pendek itu. Baik, terima kasih Pak Mas Ruri. Kita akan kembali nanti dan kita akan ke Pak Jus dulu nih. Tadi kan kalau sempat simak juga ada kompersnya ya Pak ya. Rupanya memang sulit juga kalau mendapat satu respon positif dari satu lokasi, kemudian harus berputar lagi kapalnya untuk kemudian ibaratnya mancing signalnya lagi gitu ya sebelum dapat koordinat yang tepat gitu. Ya karena terus begini, sinyal itu kan dia bersifat kan kayak wave, gelombang, deg 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 deg. Terus kemudian
tergantung sama alat pendengarnya. Jadi kalau misalnya kalau kita ini ada kan orang yang bisa bicara dengan mic yang kecil, habis itu ada yang gede. Nah kita itu biasanya mempunyai alat yang kurang sensitif. Jadi kalau biasanya itu nanti dia kayak ada bunyinya itu kayak ada lirih gitu ya. Itu mesti locatornya itu finger locatornya itu memang canggih. Nah, biasanya itu kita harus akui bahwa yang dimiliki oleh Amerika atau dimiliki oleh negara-negara yang lebih maju itu lebih sensitif. Nah, cuman kelemahan daripada yang di Amerika atau di negara maju itu satu, mereka itu tidak memahami artinya situasi di bawah laut kita, sehingga kita bisa menginterpretasikan dengan tepat apa yang dia katakan, sehingga kita bisa lebih cepat menganalisanya. Jadi contohnya begini, kalau misalnya kita mendengar suara gitu, biasanya itu kan mereka tekniknya itu adalah melakukan manuver itu kayak kita membuat huruf S gini gitu gerak. Terus kemudian kalau kita cukup sekali begini menganggap bahwa kita itu bisa, tapi kalau mereka langsung mesti verify dengan gerakan yang tadinya misalnya ke arah utara selatan terus kemudian barat timur terus kemudian dengan kayak kapalnya kayak joget gitu set nanti dia dapat, nanti ada potongannya makin lama makin kecil, oh ini di sini tempatnya. Tapi bisa jadi suara yang lirih itu kalau kita alatnya tidak sensitif juga, ternyata kita menambahkan suara yang palsu karena dia mungkin bukan gelombang itu yang kita dapat. Misal, itu yang sebetulnya yang makanya dia suatu penemuan itu nggak bisa sesegera mungkin mengatakan inilah lokasinya. Biasanya itu daerah. Jadi misalnya pengalaman saya dengan Adam Air itu yang saya dapat itu adalah peta dari daerah satu spektrum bahwa kurang lebih berada pada koordinat sekian sampai koordinat sekian, jaraknya sekian, kurang lebih kita petakan, oh mungkin 100 meter. Nah, nanti gambar itu harus kita taruh di dalam apa yang disebut sebagai kayak seafloor atau lantainya bawah laut itu. Jadi bawah laut itu nanti kayak mungkin ada gelombang, ada kayak macam-macam lah bentuknya. Nah itu beruntungnya lagi karena di daerah Indonesia, peta bawah lautnya itu yang paling canggih, yang paling dimiliki oleh dari angkatan laut kita. Jadi kita langsung harus taruh supaya nanti makanya perlu koordinasi. Makanya sebetulnya menurut pendapat saya kalau diketemukan oleh rekan-rekan dari BPPT lebih bagus itu langsung kita bentuk satu panel untuk membacanya untuk supaya dapat oh ini tempatnya. Dan kemudian baru setelah itu baru diputuskan apakah mencarinya itu melalui penyelaman orang, jadi diangkat dengan orang, atau melalui peralatan bersifat robot. Nanti tingkat kesulitannya itu ada, karena mengoperasikan robot itu juga ada teknik dan kemudian ada daerahnya, ada keterbatasan. Manuver robot itu kan ada keterbatasan. Kalau nyelam mungkin dia udah pelajari, dia bisa lebih fleksibel mungkin. Lebih fleksibel. Ya. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan dan mendengarkan tanggapan dari Pak Atmaji mungkin di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.